Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, bagaimana tanggapan Ustadz kalau ada Ustadz berdakwah lewat politik? Ya, kita di mana saja boleh berdakwah, tapi jangan jadikan politik itu adalah sebagai wasilah satu-satunya metode dakwah kita dalam menjalankan misi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyampaikan risalah Nabi. Kalau politik dijadikan jalan satu-satunya kita berdakwah, maka ini justru sebenarnya menyelisihi manhaj metode dakwanya Rasulullah dan para sahabat dan para ulama dahulu kita. Para sahabat, mereka tidak menjadikan politik itu adalah tempat berdakwah. Mereka berdakwah kemana-mana. Dan kalau kita lihat para sahabat dan para ulama tabi'in, mereka tidak sibuk dengan politik. Antum tahu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mereka itu ditawarkan untuk orang dalam, orang dekatnya khalifah. Mereka nggak mau. Padahal bukan ngambil kedudukan yang ini, ngurus rakyat. Mereka ngambil kedudukan apa? Jadi qadhi, jadi hakim untuk menasihati dan memutuskan masalah urusan umat. Tapi mereka nggak mau, pokoknya masuk kerajaan nggak boleh, karena itu akan menyibukkan mereka dari ilmu. Mereka sibuk berdakwah, mengajarkan umat ilmu yang bermanfaat. Mereka fokus, sudah nggak ada tinggal di mana, di kerajaan. Imam Abu Hanifah ditawarkan jadi qadhi, ditolak, bahkan langsung dipenjara sama Harun al-Rashid, meninggal di dalam penjara. Nggak mau dia, mati-matian. Imam Malik apalagi, Imam Syafi'i juga sama, Imam Ahmad juga begitu. Disuruh datang ke kerajaannya Ma'mun saat itu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka nggak mau. Karena mereka takut dengan politik itu justru menyibukkan mereka atau melupakan mereka dari ilmu yang bermanfaat. Bahkan ada orang namanya Syarik bin Abdullah, seorang perawi hadis. Dia ini awalnya seorang perawi hadis yang kuat, tapi karena dia jadi qadhi, hafalan hadisnya rusak. Apa yang terjadi? Hadis beliau dilemahkan oleh sebagian ulama. Kecuali kalau ada hadis lain yang mendukung hadis dia, baru dipakai hadisnya. Gara-gara sibuk dengan politik, akhirnya apa? Udah hadisnya hilang. Jadi dakwah itu kalau lebih bagus enggak sibuk di dalam politik. Antum sibuk sendiri kayak begini, alhamdulillah gitu ya. Kita sibuk, kita kayak gini saja kita udah sibuk, apalagi ngurus orang makan apa enggak gitu ya. Ya, masalah politik. Baik. Dan ustadz-ustadz itu dengan cara berdoa, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah kepada Allah agar bisa suatu saat mendapatkan pemimpin yang amanah. Kemarin antum sudah hadir ceramahnya Ustadz Sufyan. Nah, gimana caranya kita mendapatkan pemimpin yang adil? Perbaiki agama kita dulu. Justru kenapa pemimpin kita nggak adil? Itu karena terlalu banyak dosa kita. Jadi Allah turunkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak mempedulikan rakyatnya, karena memang itu adab bagi kita. Dosa kita, rakyat yang terlalu banyak dosa. Jadi Allah timpakan pemimpin yang zalim itu. Ini dalam Al-Quran. Allah bilang, kalau kalian beriman, beramal soleh, maka kami akan menjadikan seorang pemimpin kepada kalian. Pemimpin yang apa? Yang soleh, yang taat beribadah, yang adil. Tapi kalau kalian jauh dari agama Allah, sholat 5 waktu saja malas, ya, hadiri majelis ilmu saya nggak ada, akidah berantakan, gimana Allah mau bantu? Bagaimana Allah mau mendatangkan seorang pemimpin yang adil? Susah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yasna'un. Dan demikianlah kami menjadikan pemimpin sebagian orang yang zalim. Jadi pemimpin zalim dari sebagian orang yang zalim juga. Kalau kita zalim, pemimpin kita juga nanti zalim. Jadi pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya.
Bagaimana rakyatnya ya pemimpinnya begitu. Rasulullah mengatakan dalam hadis, kama takunu yuwalla alaikum, bagaimananya kalian begitulah pemimpin kalian. Kualitas pemimpin kita baik, itu kita harus perbaiki diri kita. Jadi kalau mau berdakwah lewat politik, ya kita berharap insya Allah mudah-mudahan pemimpin kita baik gitu. Tapi sekarang dari kita dululah. Ya, maka nanti kalau saya wasiatkan, pesankan kepada pemimpin yang mau jadi pemimpin, siapa saja mau gubernur, presiden, kalau mudah-mudahan ucapan anak ini bisa sampai ke sana. Yang pertama diurus adalah masalah pemahaman dan akidahnya umat dulu. Ibadahnya umat dulu diurus. Nanti kalau sudah setelah itu Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita. Gak mungkin Allah sia-siakan orang yang soleh, orang yang taat beribadah kepada Allah.